Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, pada Jumat Agung kali ini saya akan bersama dengan Bapak Ibu pendengar merenungkan tentang Yesus yang mati bagi kita. Lebih dulu saya akan membaca dari Matius 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Saudara-saudara, apa yang kita pahami selama ini mungkin masih sangat terbatas tentang Yesus yang menjadi korban Paskah. Catatan pentingnya dari apa ayat yang kita baca saat ini adalah bahwa Yesus datang melayani dan memberikan nyawanya. Jadi ada 3 tingkatan yang saling beririsan satu sama lainnya, yaitu melayani, memberikan, lalu yang diberikannya itu adalah nyawa. Nah, artinya di situ Yesus sedang menjelaskan bahwa kebenaran itu, kekristenan itu, sebagai pengikut Yesus itu, kita berada di dalam sebuah tanggung jawab. Yang pertama melayani, lalu kemudian sikap memberi, lalu kemudian apa yang diberikan adalah yang berharga. Tidak ada ukuran dari pemberian itu baik atau tidak baik berdasarkan besar kecilnya. Tetapi tentu ketika kita memiliki banyak dan kita memberikan tidak seimbang, maka itu berarti kita pelit. Katakanlah kita punya uang 1 juta di kantong kita ketika kita beribadah di sebuah pelayanan gereja. Ada uang 1 juta dan uang ini memang adalah uang yang sudah lepas dari kebutuhan sehari-hari kita. Lalu kita memberikan persembahan kita hanya katakanlah 500 rupiah. Itu berarti kita tidak memberi dengan harga yang tepat. Yesus memberikan nyawanya. Yesus memberikan pelayanannya. Yesus memberikan dengan memperhatikan sepenting apa kebutuhan manusia itu. Harus bagaimanakah cara Yesus melayani, dan harus bagaimanakah cara Yesus memberi, dan harus apakah yang Yesus berikan untuk mengubah manusia itu dari kesesatan, dari dosa, dan dari persoalannya. Harus apakah yang Yesus layankan, Yesus berikan. Begitu catatannya. Yesus memberikan nyawanya sebagai bagian dari pelayanannya yang bermutu tinggi. Jadi banyak orang mungkin sudah memberi, mungkin sudah melayani, akan tetapi mungkin kita tidak memberikan pelayanan yang bermutu tinggi. Di sekolah saya dulu, kampus saya di Jeffrey, ada sebuah moto di sana. Di sana disebut menjadi hamba Tuhan yang memberikan pelayanan bermutu tinggi. Jadi memberikan pelayanan bermutu tinggi bukan saja jumlahnya, bukan saja tenaganya, bukan saja yang lain-lainnya, tetapi dia memperhatikan dengan sepeka mungkin, dengan sejelas mungkin apa masalah manusia itu. Itulah yang Yesus lakukan. Yesus memperhatikan bahwa kebutuhan manusia itu tidak cukup hanya dilayani sebegitu biasa-biasa saja. Lalu Yesus memberi. Yesus tidak hanya mendoakan, Yesus tidak hanya menasihati, Yesus tidak hanya menggurui, Yesus tidak hanya mengajar manusia itu, tetapi Yesus memberikan nyawanya, berkatnya, dan semua yang ada padanya untuk melengkapi pelayanannya dan pemberiannya.
Nah, saudara-saudara, artinya kita perlu maksimal di dalam melayani, di dalam memberikan, dan di dalam nilai dari apa yang kita berikan itu. Saudara-saudara, ada banyak kita lebih banyak mengukur kepentingan kita secara subjektif. Lebih banyak kita mengukur pelayanan kita itu berdasarkan ukuran-ukuran yang umum. Ukuran-ukuran yang umum itu adalah ukuran-ukuran yang biasa saja. Ya kira-kira kalau biasanya orang kasih persembahan 1.000, ya kita kasih 1.000. Ya kira-kira orang memberi sama orang miskin itu 500 perak, 1.000 perak, kita memberi 1.000 perak. Dan banyak orang hanya bisa melakukan itu. Nah, tentang mereka-mereka pengajar itu, bagaimana mereka mempersiapkan pelayanannya? Apakah pelayanan mereka itu bermutu tinggi? Ada banyak kita lihat para guru-guru dan pelayan-pelayan dan pengajar-pengajar itu, menurut saya, termasuk diri saya sendiri, mungkin belum memberikan pelayanan yang bermutu tinggi. Mengapa? Karena terbukti jemaat itu jenuh ketika mendengarkan khotbah-khotbah itu. Lalu mungkin ada orang yang berkhotbah dengan sebegitu baiknya, akan tetapi mereka hanya bisa khotbah. Mungkin ada yang bisa mengajar sebegitu cakap dan cermat dan memenuhi standar mengajar yang baik, memenuhi standar menjadi motivator yang baik. Akan tetapi mereka tidak memberikan pelayanan yang bermutu tinggi dengan memberi apa yang bisa diberikannya. Saya mendengar ada banyak pendeta hanya tinggal bekerja pada mimbar. Mereka hanya di mimbar. Tetapi untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya sosial, ada orang sakit, ada orang menderita, ada orang terpenjara, ada orang korban narkoba, ada orang yang membutuhkan bantuan secara material dan tenaga dan waktu, mereka tidak bisa karena mereka selalu sibuk dengan jabatannya. Mereka sibuk dengan statusnya, mereka sibuk dengan legalitasnya, mereka sibuk dengan status formal yang mereka miliki itu. Pada posisi mereka sebagai pemangku jabatan, sebagai pemangku status, pemangku trennya gereja sekarang, gereja modern sekarang, yang sudah nyaris berubah menjadi sebuah perusahaan. Gereja itu ternyata sudah banyak yang berubah menjadi perusahaan untuk memperkaya kelompok-kelompok pendeta itu. Saya tidak keberatan dengan pendeta menjadi kaya, sintua menjadi kaya, bahkan jemaat menjadi kaya. Dengan segala usahanya, termasuk oleh karena pelayanan. Akan tetapi, kita harus pulang kepada kehendak Yesus itu yang melayani, yang memberi, dan memberikan harga yang tinggi untuk pelayanannya. Yesus memberikan harga dan nilai yang tinggi tentang pemberiannya. Dan begitulah kebenaran itu terbukti adalah Yesus. Nah sekarang kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, apakah kita sepatut dari apa yang Yesus anggap sepatutnya? Ini yang menjadi renungan kita pada Jumat Agung ini, Bapak Ibu Saudara kekasih. Bagaimana kita memberikan hati yang besar, hati yang luhur, hati yang mulia, tenaga yang maksimal, pikiran yang maksimal, kecermatan yang maksimal, dan penyajian pelayanan kita itu dengan mutu yang tinggi, harga yang mahal. Itulah sebabnya Petrus melihat pengorbanan Yesus itu dengan harga yang mahal, dengan harga yang tidak bisa dibayar oleh siapapun. Tidak ada yang bisa mengimbangi pemberian Yesus itu. Nah, adakah kita telah membuat pelayanan kita itu, pemberian kita itu, pengorbanan kita itu, dan upaya-upaya kita itu adalah sebuah upaya yang bukan lagi pada ukuran manusia yang belum bertobat. Bukan lagi pada ukuran manusia yang tidak mengenal Yesus. Bukan lagi pada ukuran dari orang yang belum memahami kesatuan dirinya, pikirannya, hatinya, dan tanggung jawabnya seperti Yesus punya. Saudara-saudara, kita memerlukan sebuah nilai tambah yang tidak terukur kalau kita seandainya dibandingkan dengan orang-orang baik dunia.
Tetapi sering seenaknya saja pendeta itu dan jemaat Kristen itu berkata, ah, kita kan masuk surga bukan karena kebaikan kita. Loh, bukan ke situ. Kebaikan itu memang bukan yang terutama untuk membuat kita masuk surga. Tetapi tanpa kebaikan artinya kita tidak menanggapi kasih karunia yang besar yang tidak bisa dibayar dengan kebaikan apapun. Tetapi sebagai bukti bahwa kita meresponi kebaikan Yesus itu, pengorbanan Yesus, pelayanan Yesus, dan harga yang tinggi yang Yesus berikan kepada kita, kita harus meresponinya, dibuktikan dengan bagaimana kita melayani, bagaimana kita memberi, bagaimana kita memberi sebanyak-banyak niat kita bisa berikan. Kita tidak bicara soal uang, soal harta, dan sebagainya. Tetapi apa yang ada pada Yesus itu semuanya telah diberikannya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara, mari kita simpulkan renungan Jumat Agung ini di dalam pengertian bahwa kita perlu memberikan pelayanan yang bermutu tinggi. Kita perlu melakukan aksi yang tidak di dalam standar ekonomis, aksi yang berstandar keluhuran dari yang Yesus tunjukkan dan teladankan kepada kita. Saudara, mari minta roh Tuhan Yesus menguasai kita semua, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan kepekaan rasa kita untuk kita lebih memaksimalkan tanggapan kita pada Kristus Yesus yang telah datang melayani, telah datang memberi, dan telah datang memberikan nyawanya kepada kita. Amin. Bapak Sorgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka semua yang mendengarkan video ini boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore nanti kami akan melayani di dalam bentuk bahasa Inggris. Biarlah mereka yang mendengarkan renungan yang sama akan diberkati, akan dikuatkan, akan dikokohkan menjadi hamba-hamba Kristus yang berhati luhur. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami menerima Roh-Mu untuk memampukan kami meneladani dan melanjutkan karya Kristus di bumi. Haleluya. Amin.